kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Tapi kalau kalian lagi tidak baik-baik aja dan mungkin kalian lagi sakit, kita doain semoga semua masalahnya cepat selesai dan yang sakit bisa jadi sehat ya. Dan apapun situasi dan kondisi kalian jangan pernah menyerah, oke? Nah, sesuai judul yang Amin. amin. Nah, seperti judul yang kalian udah baca nih ya, kita hari ini bakal bahas Stranger Things, yaitu salah satu original Netflix series yang lagi populer banget. Well, sebenarnya udah populer sih dari tahun 2016, yaitu season premiernya atau season satunya. Tapi buat teman-teman yang belum nonton nih, Bel, lu boleh tolong jelasin nggak sih Stranger Things itu apa sih? Dia ceritain tentang apa sih? Hmm. Jadi Stranger Things itu tuh salah satu series original Netflix ya. Betul. Genre utamanya itu science fiction. Nah, yang Hmm. bikin dia unik nih, dia tuh latar filmnya tuh tahun 80-an, di mana ceritanya tentang sekelompok anak-anak di suatu kota fiksi. Nama kotanya adalah kota Hawkins ya, di US. Jadi anak-anaknya itu bertarung melawan entitas dari dimensi lain, yang dimana entitasnya tuh ya aneh banget, sesuai judulnya makanya. Nah, Stranger Things. yes, betul. Nah, yang spesialnya bukan cuma bocah biasa nih, tapi di Stranger Things ini ada satu bocah ya, ada satu anak perempuan yang punya kemampuan telekinesis yang dimana kemampuan buat ya melawan entitas aneh itu gitu. Betul betul banget nih. Gue sebenarnya udah ngikutin ini. Gue nih ngikutin series Stranger Things ini itu dari season 1 di tahun 2016. Tapi itu waktu itu kan Netflix belum terlalu populer ya, masih di Indonesia. Jadi gue nontonnya di link haram waktu itu. Jangan ditiru Masih ya ini juga guys. ya, Mak, masih masih kita masih mahasiswa juga ya waktu itu ya, Betul jadi belum betul. ada. Jadi memanfaatkan yang gratis-gratis waktu itu. Nah sekarang tuh Jangan. Stranger Things itu udah ada 4 season. Nih Bel, dari tahun 2016 sampai tahun 2022 ini dia udah ada 4 season. Seperti yang tadi lu Oke, oke. diceritain nih. Apa tuh? Secara singkat kan tadi lu udah jelasin sinopsisnya secara singkat. Dari gue jelasin ya per seasonnya. Tapi gue Oke, nggak bakal spoiler sih, kayak cuman benang merah sekelibat dari lah season ya. itu apa. Betul. I see. Nah, Oke. season satu itu yang tadi gue bilang dia tuh di-upload di Netflix itu tahun 2016. Nah, ini 2000 di season satu ini kayak dia tuh baru memfokuskan perkenalan karakter sama universe dari Stranger Things ini. Kayak anak ceweknya tadi itu kita sebut namanya bukan sebut namanya, emang namanya itu Elle. Dia ini mempunyai kekuatan telekinesis dan di situ dia bertemu dengan teman-teman geng cowoknya di kota Hawkins. Hmm. Ya dia pokoknya di season satu ini dia tuh cuma ceritain si L ini dapat superpower dari mana, terus teman-temannya tuh kayak gimana karakternya, terus kota Hawkins itu vibes-nya tuh kayak gimana, sama pengenalan dimensi yang tadi tuh si upside down-nya tuh sebenarnya dimensinya pengenalannya tuh dalam artian kayak dimensinya tuh kayak gimana sih bentukannya gitu. Nah konfliknya tuh menurut gue sih waktu itu di season satu ini belum terlalu kompleks ya. Nah, By the iya way lu betul. udah nonton kan di season satunya? Gue udah Udah, nonton. tuh. Jadi season satunya itu kayak ya masih kompleksnya tuh belum terlalu plot-plotnya tuh belum terlalu itu banget ya, kayak belum kompleks banget, masih Iya, simpel-simpel aja. ya setuju sih. Kalau menurut gue ya intinya kalau season satu lebih kenalin karakter utamanya sama latar-latar Hawkins-nya tuh orang-orang di sana tuh gimana ya kan. Lebih kayak pengenalan aja. Betul betul. Dan gue punya cerita nih, kan temen gue belum nonton Stranger Things ini kan. Nah, Oke. beberapa bulan, bukan beberapa bulan sih, bulan kemarin ya, bulan Mei. Ini kan season 4 part satunya atau volume 1 ini baru keluar kan. Sekarang kan Heeh, hype si Stranger Things ini kan lagi tinggi-tinggi banget nih di media sosial, di YouTube, di Twitter, di benar benar Instagram benar semuanya benar. ngomongin dia kan. Nah, temen Iya. gue ini penasaran. Gue tuh udah kayak ngeracunin dia. Nonton Stranger Things karena itu seru banget menurut gue kan. Bilang, lu wajib banget sih nonton Mm-mm. ini. Gue bilang gitu. Akhirnya dia cobain nonton tuh season satu. Tapi kayak dia baru nonton berapa episode gitu. Dia langsung bilang ke gue, kok ngebosenin ya? Maksudnya terus nggak sesuai sama hype yang sekarang gitu. Ngerti gak sih? Oh, Maksudnya kan hype sekarang gini. oke. Ya, jadi ini menurut gue buat yang dengerin nih, teman-teman yang dengerin. Kalau menurut kalian season satu tuh bosen dan gak sesuai hype, mungkin menurut gue hype yang sekarang tuh karena itu udah season 4.
Jadi tuh season 4 tuh udah seru banget, udah plotnya tuh udah lebih luas, banyak karakter-karakter yang lebih luas juga. Jadi ya emang seseru itu. Kalau kalian baru nonton season 1 sekarang, yang tadi kita bilang itu tuh baru Baru pengenalan. Jadi jatuhnya kenalan aja, iya. betul betul Jadi betul. Dan jatuhnya kayak kok aja gitu loh. iya kok konfliknya nggak seseru yang diomongin ya, atau kok gue nggak merasakan seserunya yang diomongin di internet ya. Well itu menurut gue karena itu baru season 1. Benar. Coba kalian harus cobain ke season 2, 3, 4 dan kalian akan ngerasain itu tuh bagus banget. Betul. Karena ya gue pikir kalau kita kan udah nonton semua season ya. Kalau emang kita Mm-mm. bandingin season 1 sama season 4 itu beda banget. Beda Iya banget benar. tingkat keseruannya, tingkat konfliknya emang menurut gue season 1 ya kalau dilihat dari sekarang itu udah bosen gak sesuai sama hype-nya. Tapi percaya Iya betul. kalau kalian ngikutin nih kayak season 2 nih, ya pasti season 2 itu lanjutan dari season 1 ya. Tapi itu di season 2 ini gue ceritain di sini tuh banyak plot yang lebih kompleks. Terus ada beberapa karakter baru yang menurut gue menambah kesegaran di series ini. Terus Mm-mm. juga entitas-entitasnya itu lebih banyak munculnya. Terus juga actionnya apa sih scene actionnya tuh lebih banyak. Setuju nggak Bel? Setuju, setuju banget. Nah, bener banget nih. Kan kayak entitasnya makin lama makin kelihatan. Karena tuh di season 1 ya emang entitasnya kalau menurut gua emang gak kelihatan di situ. Baru kita disentil-sentil dikit. Nah, di season 2 tuh kita baru baru mulai nih kelihatan. Soalnya di season 2 ini entitasnya tuh lebih kelihatan. Kalau di season 1 kalau menurut gua ya dia emang cuma nyentil-nyentil dikit doang gitu. Di season 2 akhirnya dibuka lah entitas Stranger Thing itu gitu. Betul. Nah yang selama ini kita tahu kan dari season 1 si Eleven ini kan atau si L ini si cewek yang punya kekuatan ini kan cuman dia doang nih. Ternyata di season 2 tuh lebih dieksplor lagi entah itu kekuatannya atau mungkin dia punya em, apa ya Masa caranya lalu. untuk masa lalu ya benar-benar ada orang-orang dari Nah, masa lalunya tuh ternyata ketemu di sini nanti kalian. Di sini pokoknya lebih seru di season 2-nya. Nah, kalau season 3-nya menurut gue lebih seru lagi. Yang tadi gue bilang, makin makin seasonnya tuh makin tinggi, itu tuh vibes-nya tuh makin seru. Tapi menurut gue iya, di season 3 ini yang bikin menarik adalah menurut gue ya, itu vibes karena jujur buat gue sendiri vibes 80-annya di sini tuh lebih kerasa banget. Baik dari mulai background musiknya, terus background plot tempatnya juga kan dari kita yang tahu nih backgroundnya di Hawkins kan. Tapi itu kalau dari season 1 sama season 2 tuh Hawkinsnya tuh tempatnya itu aja. Nah di season 3 ini lebih dan itu tempatnya dieksplor tuh lagi ya kota iya dan house di season 3 gitu. ini tempat plotnya ini tempat belakangnya itu latar background tempatnya ini lebih seru menurut gue dan juga um, yang mau gue point out adalah fashionnya mereka karena mereka kan di sini udah beranjak istilahnya mau ke remaja ya dari anak-anak tadi mau ke remaja jadi fashion mereka tuh lebih update lagi gitu loh di sini. Iya, setuju. Itu setuju banget kalau yang tentang fashionnya itu lebih kerasa sih emang. Jadi itu bisa gue simpulin ya, berarti emang kalau Stranger Things itu tuh setiap season itu kayak naik tangga ya gak sih? Betul 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 betul. Season 1 naik tangga lagi ke season 2 berarti lebih seru kan. Naik tangga lagi ke season 3 lebih seru gitu. Bener, Betul. bener, bener. Tapi sebenarnya emang semua series tuh kayak gitu sih. Kalau misalnya lu ngikutin, misalnya ada series yang udah 5 season, lu ngikutin dari awal, pasti lu akan kayak, kok bosen ya ceritanya gitu. Kayaknya menurut gue sih, emang lu harus bertahan aja buat nonton ini. Dari season awal sampai nanti terakhir atau Mm-mm. terbarunya mereka. Oke, oke. Nah, coba kalau kasih dong apa sentilan-sentilan kalau season 4 tuh gimana sih Sati? Betul. Tapi sebelum ke season 4 ya, di season 3 ini, Mm-mm. entitasnya tuh lebih wow lagi. Kalau yang tadi season 2 tuh kan mulai kelihatan nih. Nah season ketiga ini Mm-mm. entitasnya beda. Beda Wah, dan ini super wow banget. iya. Mau kasih tahu tapi spoiler ya nanti ya Iya, guys kalian kalau pokoknya harus kalian belum nonton. nonton. Intinya Iya, pasti selalu berkembang di setiap betul, season. betul. Jadi bukan cuma gimana ya, di setiap season ini karakternya juga berkembang, banyak karakter baru, terus tempat-tempatnya lebih banyak, bahkan entitasnya pun di sini berbeda-beda gitu, ya nggak sih? Dan lebih Mm-mm. expand lagi, lebih keren lagi.
Iya benar. Dan yang sesuai di judulnya Stranger Things, ya emang entitasnya tuh aneh gitu loh. Gak Betul, bisa di luar nalar gitu. betul, betul. Ada emang science fiction ya kita dari tadi genrenya. Iya. Nah, kalau season 4 hmm, ini adalah season paling seru menurut gue so far. Karena Hmm. ya dia season terbaru dan di situ banyak akhirnya nih mulai kebuka. Karena dari plot season 1 sampai 3 tuh plotnya tuh menurut gue ya em, masih berkutat di si Eleven sama teman-temannya dan kota Hawkins kan. Di season 4 ini lebih Betul. lebih ada plot yang kayak bikin akhirnya kebuka, oh ternyata kayak gini loh. Oh ternyata kayak gini loh. Itu menurut gue lebih, Hmm. dan juga selain Misterinya ya, plotnya itu misterinya terkuak satu-satu gitu betul, ya. betul, betul, betul. Jadi Stranger Things-nya ini mulai terbuka nih misteri-misterinya. Oh ternyata ini kayak gini toh. Oh ternyata kayak gini-gini toh gitu. Terus juga vibes horornya tuh di yang season 4 ini kerasa banget gak sih? Lebih gelap, Iya, lebih dark. iya Terus betul juga betul betul banget. dan upside down-nya ini lebih, entah kenapa di season ini tuh lebih lebih luas dan lebih seram aja gitu. Iya benar, benar 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 banget. Itu gue setuju sih. Terus juga, oh ya, di season keempat ini yang tadi gue bilang, mungkin kalian di awal-awal tadi gue bilang, season 4 ini dia dibagi jadi 2 volume ya. Season 4 volume 1 itu udah keluar di tanggal 1 Mei kemarin, dan nanti tanggal 1 Juli ini bakalan keluar volume 2-nya. Nah, di volume 1 itu kalau nggak salah ada 7 episode. Ya, tujuh Nanti episode, 7 episode. Ya. ya kan, volume 2-nya itu ada 2 episode nanti keluar di tanggal 1 Juli. Nah, oh ya, dan spesialnya di season 4 ini, kalau dari season 1 sampai season 3 tuh biasanya durasinya tuh cuman kayak 1 jam sampai 50 menit sampai 1 jam durasinya. Tapi di season Nah, keempat ini durasinya tuh 100 sampai 120 menit ya nggak sih? yang gue tahu ya, yang dari bocoran-bocoran nanti di season 4 ya volume 2 ini, Mm-hmm. episode terakhirnya jadi episode terpanjang Stranger Things. Itu udah pasti, udah kayak kita nonton film gitu loh guys. Betul, betul. Pasti Kalau nggak tahu salah banget. 2 jam, 2 jaman gitu deh kayaknya. Kemarin gue baca di Twitter 2 jaman gitu. Iya betul. Iya, itu 2 jam gitu kan. Dan dari season 1 ke 3 tuh yang tadi gue bilang kayak cuma 45 menit, 50 menit, bahkan paling lama cuma 1 jam doang. Dan to be honest menurut gue yang sekarang ini, gue nonton series tuh 1 jam tuh menurut gue udah kerasa lama. Kalau lu kayak gitu gak sih? Iya iya, gue sejujurnya gue juga sih, gue tuh episode 50 menit aja gue kerasa, gue rasanya ingin mundur gitu kalau sekarang. Iya betul kan, tapi pas nonton Stranger Things ini di gue kayak gue malah ngikutin gitu loh. Jadi Iya. rasa gue nonton 1 jam itu jadi gak kerasa sebenarnya. Iya bener, 1 jam bener satu banget, jam. setuju banget. Kan kalau yang untuk yang di season 4 kan emang rata-rata kan hampir 1,5 jam kan. Itu tuh Iya betul. bener-bener tuh gak ngerasain tuh 1,5 jam. Padahal biasa, kalau gue nonton series atau drama Korea ya, kalau misalnya udah di atas 1 jam, aduh kadang-kadang gue tuh pengen menyerah rasanya. Tapi kalau ini Betul, enggak. betul, betul. Kayak gak tahu ya, kayak yang tadi gue bilang di season 4 ini benar-benar lebih wow, terus lebih banyak misteri yang terkuak. Jadi itu ya mungkin yang membuat lebih seru ya maksudnya. Seru banget. Ya bener, seru-seru. Habis itu sama ini San, ada lagi fakta-fakta season 4 volume 2. Jadi ini kayaknya tuh volume 2 ini di season 4 ini bakal 2 episode ini bakal membuka buat ke season 5, yang season 5 itu adalah season finale atau season terakhir dari si Stranger Things ini. Oke. Kita diantar ke final dengan ini ya, dengan apa? Wow, amazing gitu ya. Betul, makanya gue gak sabar banget sih buat nonton yang volume keduanya nanti. Bener-bener. Nah, jadi ini alasan nih kenapa worth it banget nonton Stranger Things. Gua Apa sih? simpulin lagi ya. Iya, Yang pertama di boleh-boleh. sini tuh karakter di seriesnya tuh beragam ya, mulai dari bocah-bocah biasa, ya bocah berarti ada orang tua kan, orang Betul, tuanya, habis itu betul. ada juga si bocah yang punya kekuatan telekinesis yaitu si L gitu kan. Habis itu yang gue sadarin lagi, selalu ada karakter baru yang dimana karakternya itu tuh bukan karakter yang lewat doang, yang karakternya tuh selalu punya
porsi penting di season itu Betul. gitu loh. Setuju Betul, gak lu betul. sama Jadi, gua? setuju. Soalnya menurut gue setiap karakternya ini maupun yang baru atau yang lama atau yang cuman buat di season itu doang, itu tuh somehow megang peran yang penting gitu loh. Ada porsinya di series ini, dan kalau nggak ada karakter itu ya jadi kurang. Iya, bener. Dan sama ini lagi, selain karakter baru, tapi tuh walaupun nambah karakter, porsi semua karakternya tuh pas gitu. Nggak ada yang berlebihan, nggak ada yang kurang porsi Betul, gitu. betul. Tapi Sesuai dengan porsinya. misalnya, iya betul. Apalagi kalau misalnya yang kayak lu kan ngikutin dari Stranger Things 1 dari 2016 kan. Kalau gue jujur aja gue tuh baru ikutin Stranger Things pas mereka mau launching Stranger Things yang ketiga. Jadi gue maraton tuh Stranger Things 1, 2, 3. Berarti Stranger Things 3 itu kalau nggak salah di tahun 2019. Ya, Iya. iya benar, Iya, gue baru 2019. nonton tuh Stranger Things di situ. Nah, Oke. kalau misalnya kalian bener-bener ngikut 1, season 2, season 3, season 4 yang kayak Sandi tahun ditungguin, pas itu kalian tuh kayak ngerasa kayak apa? Kalian tuh kayak tumbuh besar bersama karakter-karakternya. Betul banget. Betul banget, sampai kadang-kadang gue ngerasa tua, kayak anjir nih anak-anak udah pada gede. Soalnya tuh dari season 1 tuh gimana ya, kan gue nonton pas masih gue kuliah ya. Baru masuk kuliah sih sebenarnya, tapi di karakter-karakter geng anak kecil ini, si L dan teman-temannya ini, itu tuh kayak masih kecil banget, kayak anak-anak kecil gitu. Tapi pas udah season 4 tuh sekarang tuh mereka udah dewasa loh, maksudnya kayak remaja yang mau beranjak dewasa. Jadi gue merasa kayak anjir ini series udah lama juga, maksudnya nggak, sebenarnya nggak terlalu lama sih, cuman gue kayak ngerasa tua ya, kayak Habis itu masih di sini anak-anak juga. Iya, polos. bener. Bener-bener. Dari polos sampai sekarang ya remaja ya udah pasti ada cinta-cintaannya gitu kan. Betul, iya. Nah, dari itu juga tuh udah beranjak dewasa bersama karakternya dan kerasa juga. Jadi tuh mereka tuh karakter development-nya juga dari yang Betul anak banget. kecil, remaja-remaja labil sampai sekarang jadi dewasa. Jadi kerasa juga karakter development-nya mereka gitu. Dulu kan masih Betul. ya bocah-bocah, emosinya Iya, masih iya, gimana benar. gitu kan. Lama-lama mereka Terus juga iya sifatnya, terus kayak apa ya? konfliknya sama temen, Konflik. Betul. konfliknya sama keluarga, konfliknya sama tentang percintaan. Itu tuh kayak, iya sih di umur segini tuh lu tuh masa-masa remaja lu tuh begini gitu loh. Betul. Tapi dan yang bikin serunya lagi, nggak capek-capek kita sebutin ya. Ini tuh bukan cuma kisah tentang kayak perkembangan keluarga biasa aja atau perkembangan suatu geng di suatu kota biasa aja, tapi ada si entitasnya ini, ada super powernya juga, apa namanya, supernatural powernya juga bermain, jadi kayak tambah seru lagi di situ. Iya, kayak gak cuma si L punya telekinesis, ya udah pasti menang lah karena telekinesis ini. Enggak guys, ada hal-hal lain yang akan terkuak. Betul. Jadi emang di sini pengembangan karakter, pengembangan cerita pun juga emang makin lama makin berkembang gitu. Habis itu sama yang tadi juga udah dibahas, selalu ada karakter baru di setiap season gitu. Betul. Terus juga selain yang tadi lu sebutin ya, kayak karakter development, menurut gue pribadi, kalau menurut gue pertama kali gue tertarik sama si Stranger Things ini yang dari 2016 kan, pasti mereka keluar trailer kan. Itu Iya. pasti kayak gue ngerasa science fiction itu gue pasti suka. Terus juga dia ini ngambil yang tadi kita bilang, dia ini ngambil latar tahun 80-an, which is personally gue tuh suka banget sama series atau film yang punya latar tahun 80-an, 90-an atau tema-tema vintage. Karena tuh gak tau kenapa ya, kayak itu bring memories aja, walaupun kita nggak hidup, obviously kita nggak hidup di zaman itu ya. Cuman kayak Iya. ngerasanya keren aja, terus kayak fashionnya juga, terus selain itu soundtrack atau musiknya itu gue yang bikin gue suka juga sih di series ini. Iya, bener-bener. Gue juga setuju tuh kalau misalnya bagian yang retronya, gue juga kayak, ih keren Nah ya, iya, retro. fashion mereka kok lucu banget gitu loh. Kayak, oh orang
20-an remaja aja pakai baju gini-gini ya gitu. Iya, betul, betul, betul. Nah, Sandi, genre utamanya si Stranger Things tadi kan science fiction. Tapi lu ini gak Betul. sih ngerasa dia tuh tapi nyempilin horor-horor gitu. Habis itu kayak ada komedi juga, ada romance juga. Jadi Betul. kayak beragam genre gak sih sebenarnya? Iya, kalau menurut gue sih genrenya ini science fiction, horror, family, drama. Soalnya emang walaupun benang merah emang tetap kerasa sih benang merahnya ini si science fiction ini kuat. Science fiction dan horror ini kuat. Tapi ya di di somehow si romance sama komedi sama friendshipnya sama familynya juga kerasa banget di sini. Jadi lebih lebih solid lah gitu. Bener-bener. Apalagi iya sih, komedi and friendship-nya sih menurut gue kental banget di Stranger Things. Iya dan walaupun ini kita tadi sebut horror ya, horor itu Mm-mm. bukan horor yang setan-setan gitu ya. Maksudnya horornya tuh yang kayak Mm-mm. vibes-nya dark, tapi nggak seram. Kayak malah si karakter-karakternya ini selalu bikin komedi lucu-lucu gitu. Iya, jadi kayak horror komedi. Iya, betul-betul horor komedi. Nah, dan ini tuh bukan tipe-tipe horor yang jump scare penampakan gitu. Bukan, Lebih bukan. lebih horor-horor monster yang seru lah. Jadi kalau kalau misalnya kalian yang takut sama enggak katanya horor, takutin jump scare. Enggak, bukan kayak gitu guys. Emang Bukan, vibe-nya lebih dark aja horor. betul. Bukan yang kayak setan-setan gitu kok guys. Mm-mm. Terus menurut gue nih ya, kenapa sih Stranger Things ini bisa viral, bisa populer di setiap kali dia ngerilis season baru, setiap kali Netflix ngerilis season terbarunya mereka, itu karena Kenapa menurut gue tuh? yang tadi kan yang menurut gue ya, karena ini kan genrenya science fiction, jadi tuh Mm-mm. si fans atau penonton atau penggemar si Stranger Things itu diajak untuk berpikir, berimajinasi, atau bikin teori-teori nih kayak kira-kira plotnya bakalan kayak gimana ya, terus kira-kira karakter-karakternya itu bakalan kayak gimana ya, terus kayak ngejelasin kita tuh diajak berpikir untuk mikir possibility di series ini gitu loh. Kayak Iya, mungkin bener-bener. kalau kayak sekarang tuh kayak di MCU lah ya, kayak fan teorinya tuh kan banyak banget kan, kayak misalnya um, kayak mesin di Infinity War itu kan kayak di bukan di Infinity War, di apa yang terakhir Endgame itu kan ada mesin waktu tuh, Game. iya kan. Mm-mm. Nah di situ kan kayak kita diajak mesin waktunya tuh kayak gimana ya, apakah nanti merubah timeline bla 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 segala macam. Intinya tuh kita sebagai penggemar diajak bikin teori-teori nih, fans teori di mana yang nanti itu maksud teorinya itu benar atau enggak, ya kita nanti ditonton aja gitu. Diajak ikut ini ya, berpikir. Kayaknya nanti Betul, ceritanya begini deh. betul betul. Terus kayak memikir buat penjelasannya, kayak si L kenapa bisa kayak gini ya? Powernya tuh dapat dari mana ya? Siapa yang bikin kayak gini ya? Tuh kayak kita kalau kalian buka di internet itu tuh banyak banget Banyak kayak banget apalagi tuh. udah punya website sendiri Stranger Things fandom itu tuh di situ banyak banget teori-teori sama penjelasan si Stranger Things ini menurut gua. Tapi kalau yang males mikir kayak gue yang maunya nonton doang, masih tetap fun aja kok guys buat ditonton. Betul betul kayak aduh kayak gimana gitu. Bisa Ya udah kita deh, gue ngikutin ikutin kayak biasa aja. juga bisa aja. Tetap seru kok, tetap seru. Betul betul. Sama ini ada juga fakta fakta mengejutkan. Wow, nomor 5 mungkin cengangkan. Eh, Apa tuh katanya, fakta-faktanya? katanya San, season 4 Mm-mm. Stranger Things ini tuh series yang episodenya paling mahal. Coba tebak kira-kira harga satu episode 100 juta? Bukan dong, tetot. berapa sih? Tapi kayaknya mahal deh, lebih dari 100 juta pasti. Konon katanya Konon empat katanya. ratus ya, konon katanya 430 M per episode. Gila empat gak? ratus tiga puluh miliar rupiah per episode. Yes, betul. Wow, wow. Tapi menurut gue, gila itu mahal banget sih. Tapi emang kalau kita nonton, kalau kalian nonton
setiap episode di season 4 ini, ya yang tadi kita bilang aja, durasinya aja udah 1,5 jam kan. Dan Panjang-panjang ya. bener-bener, iya, tapi menurut gue ya worth it sih, maksudnya ya sesuai sih dengan budget segitu, isinya tuh megah, keren, terus emang pasti budgetingnya banyak sih menurut gue. Iya. Ya emang ada harga, ada kualitas ya. Menurut gue juga dari segi editingnya pun juga di season ini keren sih. Keren banget gitu. Kayak beda Udah dari ya season udah sebelumnya. lebih berkembang lah ya, sesuai dengan teknologi Mm-mm. juga kan, yang tadi kita bilang emang Betul. seperti naik tangga, makin bagus nih lama-lama. Betul. Ya, dan personally gue nggak sabar sih nunggu season 5, karena yang tadi season 4 ini tuh udah seru banget kan, dan season 5 ini Apalagi sebagai penutup. mm-mm. Iya, jadi gue penasaran. Sebenarnya Terus juga ya sebenarnya gue sama kayak lo, gue juga penasaran sama season 5 tapi agak-agak sedih ya karena ya harus betul, berakhir. betul banget. Di satu sisi pengen ini akhirnya gimana sih, tapi kayak tuh bakalan berpisah nih Berpisah. sama, soalnya dari 2006, apalagi gue kan ngikutin dari 2016 sampai 2022, sekarang udah 6 tahun. Tapi menurut gue nih ya, semoga season 5 ini keluarnya nggak lama ya, karena kan for your info nih, gue nih kan ngikutin banget nih dari season 1, gue nih si paling Stranger Things kan. Nah, season satunya itu yang tadi gue bilang dia drop di 2016, season 2-nya tuh 2017. Nah, harusnya tuh season 3 di 2018 kan. Tapi tuh season 3 tuh keluar di tahun 2019, guys. Jadi gue harus nunggu 2 tahun waktu itu. Kayak Dan lebih parahnya lagi season 3 ke season 4. season ketiga tuh 2019, season keempat itu baru keluar tahun ini 2022, which is itu 3 tahun. Gue yang fansnya ini ya, pas mereka ngumumin season 4 bakal keluar, gue tuh mikir, aduh gila, season 3 tuh ceritanya kayak gimana nih. Gue udah lupa. Jadi gue Gitu harus ya. rewatch lagi Netflix season Stranger Things ini dari episode satunya season 3 buat ngerti, buat inget lagi lah istilahnya. Tapi kalau menurut gue season 3 ke season 4 itu lama, mungkin karena ketunda pandemi juga kali ya, kan 2020 sama 2021 kan pandemi kan. Mungkin Ya, kayak itu juga sih. ya udahlah kita doakan aja ya nggak lama-lama. Amin. Betul, semoga tahun depan, amin ya Tuhan. Gue mau nanya lagi deh ke si yang paling Boleh, Stranger coba. Things. Boleh. Karakter favorit di sini siapa sih dan kenapa? Karakter favorit gue, dari tadi kita belum nyebutin karakter ini sih, ya nggak apa-apa ya. Kalau gue jujur itu Will. Jadi Will ini salah satu temennya si Eleven atau si L. Ini mereka teman satu geng. Dia ini cowok. Kalau menurut gue tuh kenapa gue suka banget sama si Will ini, karena si Will ini menurut gue ini personal opinion aja ya, dari semua karakter, si Will ini karakter developmentnya tuh kerasa banget di gue. Kayak dia tuh dari season 1 yang tadinya nggak terlalu, di season 1 dia ada peran penting sih. Iya, makanya dari season 1 sampai season 4 tuh dia selalu megang peran penting dan porsi penting Kunci juga di gitu ya. series ini. Betul, betul. Selain itu juga si Will ini dari season 1 sampai sekarang, walaupun dia karakternya berkembang, tapi vibes-nya tuh tetap satu, yaitu sad boy. Entah kenapa Sad ya, dari boy season ya. 1, iya, dari season 1 sampai season 4 tuh kayak sad boy, tapi ya gue suka aja gitu loh sama karakter ini, atau kenapa bikin gue penasaran lah setiap episodenya buat ngeliat, karena yang tadi gue bilang dia ini megang porsi penting juga kan, jadi kayak nextnya tuh dia kayak gimana nih gitu. Lucu banget sih dia, gue suka banget sama dia. Pokoknya kalau misalnya kalian nonton, kalian bakal ngerti deh sosok Will ini tuh kayak gimana di series ini. Kalau lu siapa, Del? Will si sad boy. Kalau Will gue, sad boy. Ya. Ya siapa lagi lah kalau bukan Siapa tuh? Dustin. Iya lagi. Iya lagi tuh. Jadi ya guys, Dustin itu sama kayak Will. Jadi dia tuh emang temen satu si L. Cuma Betul, kenapa betul, betul. gue suka kalau si
kalau Sandi kan suka Will si sad boy, kalau gue suka Betul. Dustin karena gue suka karakternya tuh, aduh kocak banget deh. Gue kayak suka deh kayaknya kalau tinggal satu rumah sama dia itu lucu banget kalau menurut gue. Betul dia tuh emang kocak sih, dan kocaknya tuh di setiap season, di setiap episode yang ada dia itu pasti kocak. Iya, dan emang dia tuh emang karakter dia tuh ya emang karakter yang kocak, tapi walaupun dia lucu gitu ya, dia tuh Mm-mm. pinter gitu. Tak kenapa Iya, pinter oh banget, iya, iya ada benar banget aja. sih. Ada aja akalnya gitu. Jadi tuh dia tuh pinter-pinter gemoy. Iya benar. Menurut gue dia ini dari semua. Jadi si Eleven ini kan ketemu geng cowok kan, guys. Nah, em, geng cowoknya ini semuanya tuh nerd. Tapi menurut gue si Dustin ini yang paling nerd karena dia pintar. Saking nerdnya dia tuh kelihatannya aneh, tapi nggak tahu kenapa setiap kata-kata yang dari mulut dia tuh bener, tapi kocak gitu loh. Betul. Jadi kayak lucu aja. Pokoknya menurut gue dia nih, Dustin ini merupakan karakter apa ya? Pembawa pencair suasana, ya nggak sih, Bener. di setiap scene atau di setiap situasi dalam series atau episodenya itu dia ini mencairkan suasana. Bener-bener. Jadi sempet ya bilang horor lucu. Ya udah tau lah ya lucunya gara-gara Nah, apa. betul. Si pemegang karakter utama kelucuannya ini yang tadi disebutin ya. Tapi ya guys, balik lagi ya. Yang tadi kita sebutin, alasan-alasan kenapa kalian harus nonton Stranger Things ini, itu menurut pandangan pribadi sih. Jadi, bisa aja yang kita tonton atau yang kita atau opini kita ini berbeda dari kalau misalnya kalian nonton atau dari yang lain ya. Tapi kalau misalnya mau jujur-jujuran nih, kita lihat viewersnya Stranger Things, sepertinya banyak yang setuju sih kalau series ini merupakan salah satu series original terbaiknya Netflix. Bener gak sih? Bener-bener. Gue sih bener-bener setuju sih kalau untuk kayak ini ya. Dia emang Stranger Things itu the best origin Netflix series. Betul, bahkan setiap seasonnya tuh ya, gue inget banget, si Stranger Things ini selalu pas rilis tuh selalu menduduki chart pertama di negara-negara yang ada Netflixnya. Contoh di Netflix Indonesia, kalau kalian cek itu sekarang atau mungkin kalau yang punya Netflix ya, pas Stranger Things keluar itu kalian pasti kalau lihat chartnya Netflix itu si Stranger Things itu posisi pertama pasti, dan debutnya itu nomor satu. Iya bener-bener. Jadi ya kita lihat aja nanti season 4 volume 2 tanggal 1 Juli ya San ya. 1 Juli, betul banget. Tapi ya kalian sebelum nonton season 4-nya ini ya kalian harus nonton season 1-nya dulu pastinya. Iya bener. Nah, kalau buat kalian yang udah nonton gimana? Maksudnya setuju nggak sih sama kita yang tadi kita udah omongin, atau kalian punya nih alasan-alasan lain kenapa Stranger Things ini worth to watch buat teman-teman kita semua ini yang belum nonton, masih ragu, atau kayak teman gua yang baru season 1 udah ngerasa bosen? Coba dong sebutin alasan kalian biar mereka tuh bertahan nonton atau mau nonton gitu. Langsung komen aja di sosial media kita ya. Di mana tuh? Coba sebutin IG Di kita. Instagram betul. Di Instagram ada di @freetalkpodcast, di Twitter juga ada di @freetalkpodcast. Terus buat teman-teman nih di sosial media kita juga. Kita kan udah di sosial media nih. Yang kalau kalian nih mau request topik atau kayak film atau series, bisa banget komen di Instagram kita yang tadi gue udah sebutin, atau di Twitter juga bisa. Terus juga bisa di komen atau di DM, nggak usah malu-malu ya. Pokoknya apapun deh, gak harus film kok guys. Mau curhat juga boleh. Mau Betul, curhat mau juga, curhat. mau curhat juga boleh. Tinggal DM aja ke kita. Ya, tapi kayaknya nih kita episode 1 kita sudahi dulu kali ya. Bener banget, ini udah cukup panjang ya yang kita bahas Stranger Things ini. Kita sudah saja episode perdana ini. Semoga kalian suka nih sama episode pertama kita. Jangan lupa buat dukung podcast ini, Free Talk Podcast, dengan like dan share podcast ini ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke pacar kalian, ke semuanya deh.
buat dengerin podcast kita biar mereka juga tahu, dan kalau misalnya ada topik-topik yang mau dibahas yang gak capek-capek gue sebutin, bisa aja langsung komen di IG kita. Betul betul. Share semua tetap Iya betul. ya, Dan pokoknya kita kalian mohon sehat-sehat. dukungannya. Betul, supaya podcast ini bisa berlanjut ke episode selanjutnya. Ya udah, kita akhiri aja kali ya buat para teman-teman yang ngedengerin ini. Semoga kalian sehat-sehat terus, kalau ada masalahnya cepat diselesaikan. Thank you banget udah mendengarkan. Thank you for tuning in. See you on the next episode. Bye. Bye.